Halo kawan semua, hari ini saya akan ngobrol dengan Mbak Santo. Beliau ini salah satu saksi hidup, saksi mata, saksi hidup kita merintis membuat gerobak jualan kekinian. Halo Mas Santo. Halo. Selamat. Pada tahun 2010, Mbak, atau berapa Mbak? Ya, kita tahun 2009, 2009 saya kenal dengan beliau ini, Mbak Santo nama panggilannya, di daerah Jatiwarna Pondok Gede. Waktu itu kita jadi perantauan yang tidak tahu tujuan kemana, gelandangan lah ya Mbak ya, bener ya? Ya, benar. Jadi gelandangan, cari kerjaan, wirawiri, tidak dapat kerjaan. Nah akhirnya saya bertemu Mbak Santo ini, kita bisa kerja bareng di Pondok Gede waktu itu. Nah di sono kebetulan nih bos kita ini juga juragan gerobak. Saya membuat gerobak, Mbak Santo finishing, seperti itu Mbak ya. Sip. Berjalan waktu kurang lebih antara 7 bulan, saya mendapat kesempatan untuk memulai usaha sendiri. Di situ saya berkenalan dengan konsumen kami dari Palembang, namanya Mas Aldo. Beliau mengajak saya untuk kerjasama pembuatan gerobak. Nah waktu itu brand terkenal Monizu. Nah setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya kesempatan itu datang juga. Saya pindah ke kota Bekasi, tepatnya di sekitar Bantar Gebang, Jalan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Di situ saya mulai merintis bersama teman-teman. Nah salah satunya beliau ini membuat gerobak berbahan kayu. Waktu itu banyak sekali Mbak ya model yang kita buat Mbak ya. Banyak dari model-model kayu yang modern dan semi modern, klasik. Nah itu, jadi dari situlah kita mulai merintis. Saya ikut kerja nih, saya ikut merakit, saya ikut finishing, sampai menjualnya. Berapa orang waktu itu? Mbak? Sekitar 5 orang. 5 orang kita memulai usaha itu. Pelan-pelan kita mulai. Saya membuat website, kita mulai ada kerjaan tambah-tambahan, dan sampai detik ini saya bersama saksi hidup ini Mbak Santo, kita kerja mencari duit dengan membuat gerobak. Orang Jawa sehat Selalu, alhamdulillah. kita ngobrol bahasa Jawa ya. Oke, Siap Mbak Santo. ya. Suka duka apa ya nih bahasa Jawa nih, suka duka itu ya? Rekosone senenge. Ya, Senenge rekosone jadi wong tukang gawe gerobak. rekosone ini pas ono gawean, pesenan iki seneng, tapi ya ora ono ya Gelandangan. sabar. Itu cobaan itu. Sabar, ini cobaan. Cobaan. Kita ada pengalaman nih pembuatan gerobak. Lupa tahunnya waktu itu ya. Kita kirim barang ke Australia. Keren nggak Pak? Keren. Keren sekali. Go internasional. Go internasional, tapi cuma 1 kali. Ya itu tuh pengalaman ya. Pengalaman kita pernah mengirim barang kita nyampe ke Australia. Tapi untuk rutinitas kita di Jabodetabek, di Kalimantan, di Sumatera, kita selalu mengirimkan barang-barang gerobak itu ke daerah-daerah itu. Tiba saatnya pandemi. Ya, Pandemi Januari 2010, 3 bulan vakum, kita jadi pengangguran total. gelandangan lagi. Itu
nasib yang kita alami. Jadi selama 10 tahun kita menjadi pengrajin gerobak, kita sempat vakum 3 bulan gara-gara pandemi corona. Alhamdulillahnya setelah 3 bulan kita mulai jalan lagi. 1 unit, 2 unit, 3 unit, kita dapat pekerjaan lagi. Alhamdulillah. Kita ngerokok lagi. Ada cerita lucu, cerita unik lah saat kita pembuatan gerobak. Tadi kan saya ngomong kita awalnya pembuatan gerobak dari bahan kayu. Ya tentu kalau emang bahan kayu itu jadi basic kami, udah emang keterampilan kami selama ini. Dan waktu itu ada permintaan pembuatan gerobak berbahan besi. Ya tentu kita pusing kan karena pengalaman belum ada. Kita harus membuat gerobak di luar kemampuan kami. Akhirnya ya kita harus nekat. Karena apa? Kalau kita nggak nekat, ya nggak makan. Kita membuat gerobak dari bahan besi dan hasilnya luar biasa. Jauh dari harapan. Luar biasa jauh dari harapan, tidak sesuai standar, ditolak mentah-mentah oleh konsumen kami. Disitulah saya tidak patah semangat bersama Mbak Santo, Mbak ya. Terus saya belajar dan belajar mengembangkan kemampuan sampai akhirnya saya, Mbak Santo dan teman-teman yang lain, ada Pak Umam, ada Mas Takim, kita terus belajar membuat gerobak berbahan besi. Jadi pembuatan gerobak berbahan besi itu baru 5 tahun terakhir. Tapi jangan salah, waktu 5 tahun itu membuat kami mempunyai pengalaman yang luar biasa. Seperti itu. Nah sekarang kita tanya langsung ke Mbak Santo ini, selaku tukang finishing. Mbak, membuat gerobak ya, bahan besi dan bahan kayu, finishingnya itu gimana kesulitannya, Mbak? Kalau dari bahan kayu itu tergantung pada bahan dasarnya kayu juga ya. Kita lihat teksturnya, kualitas kayu Ya. Tapi kalau finishing besi itu malah lebih sulit, soalnya kan teksturnya lebih keras daripada kayu kan. Jadi kita harus membutuhkan pengalaman yang lebih panjang dan lebih lama untuk pengerjaan finishing Gerobak besi ya. gerobak besi. Ya, jadi garis besarnya bukan hanya saat perakitan gerobak, tapi juga saat finishing juga lebih sulit. Berjalan waktu ya, kita dari 1 kesalahan, 2 kesalahan, sampai sekarang ini kita benar-benar kesalahan itu kita jadikan pelajaran buat kita dalam membuat gerobak berbahan besi. Karena tidak dipungkiri, gerobak berbahan besi paling banyak diminati oleh konsumen kita. Sampai detik ini kerajinan besi ulu ini benar-benar membuat konsumen kita merasa puas karena awet, cocok untuk diletakkan di outdoor maupun indoor seperti itu. Nah ini beliau ini Mbak Santo ini umur udah berapa umurnya? Sekitar 47, 48. Lebihnya dikasih siapa, Mbak? Ya siapa yang mau, saya sudah dokter. Bukannya udah 63? Aduh terlalu tua. Terlalu tua ya. Nah, 47. Beliau berumur 47 masih berkarya, masih bekerja keras. Patut kita contoh semangat. Beliau merantau dari Jepara ke kota Bekasi ini ya, mencari nafkah, terus berkarya dan berkarya. Anak muda jangan kalah dengan beliau. Semangat. Walaupun ini udah tua, tapi tidak diragukan untuk kemampuannya dan skillnya. Begitu Mbak Santo ya. Semangat. Kira-kira Mbak Santo, kita nyampe kapan seperti ini ya? Ya itu. Tinggal tunggu takdir aja. Nyampe mati ya. Nyampe mati Mas Santo. Kita
kita berdiri di bidang ini harus dinikmati, disyukuri. Iya, betul seperti itu Mbak. Jadi emang selama kita hidup kita harus bekerja. Bekerja dan berkarya. Nah, seperti itu. Kita punya anak, nanti punya cucu, biar melihat riwayat hidup orang tuanya, Ya, mbahnya, perjuangan hidup itu kayak apa? perjuangan hidupnya seperti apa, seperti itu. Nasihat mungkin untuk teman-teman anak muda yang mau atau sedang merintis usaha, kerja keras, jangan takut salah. Kami sampai detik ini di posisi ini kami mengalami banyak sekali kesalahan, cobaan, benar-benar pengorbanan. Kita sempat jadi gelandangan, makan satu kali, itu kami alami selama ini. Belajarlah pada kesalahan. Ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau tanganmu mudah dibalikan, jus. Semangat. Semangat ya. Mungkin hanya ini sedikit cerita dari awal berdirinya Profesor Gerobak. Pertama merintis nyampe sekarang ini adalah salah satu peluang usaha yang benar-benar membuat kami bisa, ya alhamdulillah, punya rezeki lebih, bisa menyekolahkan anak, menafkahi keluarga halal, seperti itu Mbak ya. Inilah Pejuang apa Mbak? pejuang rupiah. Pejuang rupiah. Oke, untuk semuanya terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Dadah.